Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang konsep perkalian dan konsep pembagian. Namun sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Anak-anak semuanya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, sedangkan pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Untuk mengetahui konsep dasarnya, kita simak video berikut ini. Baik anak-anak hebat, kita sekarang akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Masih ingat kan kemarin apa itu perkalian? Dan hari ini kita akan melanjutkan di materi pembagian. Namun sebelum kita melanjutkan di materi pembagian, kita ingat-ingat dulu ya materi tentang perkalian pada pertemuan yang lalu. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Kemarin kita punya contoh, misalkan di sini ada angka 3 dikali 4. 3 ini adalah sebagai angka pengali dan 4 adalah sebagai angka yang dikali. Baik, 3 sebagai angka yang dikali, 4 sebagai angka pengali. Sekarang kita ingat kembali 3 dan 4. 3 dikali 4 sama dengan kita buat rumus supaya ini nanti perkalian kita rubah menjadi penjumlahan. Baik, 3 dikalikan 4. Baik. Yang pertama yang akan kita tulis adalah angka yang terletak paling depan. Berapa angka yang terletak paling depan? Betul sekali, 3. 3 dikali 4 sama dengan yang kita tulis pertama adalah angka yang terdepan berapa? Betul, 3. 3 berapa kali 3-nya? 4 kali, betul. Ditambah 3 ditambah 3, yang terakhir ditambah 3. Ada berapa 3 anak-anak? Coba kita hitung. 1 2 3 4. Sesuai pengalinya ada 4. Sekarang kita jumlahkan. 3 ditambah 3 berapa? Betul, 6. 6 ditambah 3 berapa? Betul, 9. 9 ditambah 3 berapa? Baik, tepat sekali, 12. Jadi 3 dikali 4 itu kalau kita jadikan penjumlahan adalah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, atau 3-nya ada 4 kali. Berapa hasilnya? 12. Baik, sampai sini masih ingat? Oke, kita lanjutkan ke soal yang lain. Kemarin kita sudah belajar bilangan
yang dikalikan angka 0, maka hasilnya akan menjadi 0 berapapun bilangan itu. Misalkan ada bilangan 64, kita kalikan dengan 0. Berapakah jumlahnya anak-anak? Tetap 0, jumlahnya adalah 0. Karena sebesar apapun bilangan, jika dikalikan 0 maka hasilnya akan menjadi 0. Sekarang kita ingat kembali bilangan yang dikalikan angka 1. Misalkan di sini ada bilangan 17 dikalikan 1. Bilangan yang dikalikan angka 1, maka jawabannya adalah bilangan itu sendiri. 17 dikalikan 1 adalah sama dengan bilangan 17 itu dikalikan 1, artinya 17 dikalikan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Mana bilangan itu sendiri? Yakni angka 17. Berarti jawabannya berapa? Jawabannya 17. Berapapun bilangan, jika dikalikan 1, maka jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Baik, sampai sini sudah paham? Masih ingat dengan model perkalian yang telah kita pelajari kemarin? Oke, kita lanjutkan. Kemarin anak-anak juga sudah belajar tentang perkalian yang ada di dalam tabel. Misalkan di sini ada angka 18. Kemudian di sini kita tarik garis. Kemudian ini kita jadikan kolom. Ya, kita jadikan kolom supaya nanti bisa kita isi di dalamnya. Ini adalah kali. Baik, ini nanti akan kita isi dengan angka. Dengan angka. Yang pertama, 18. Kita isikan dulu kolomnya di sini. Anak, kita lanjutkan di perkalian dalam tabel. Kita sudah menemukan angka atau hasil bilangan 18. Dan di sini sudah ada angka 2 dan angka 9. Angka 2 dan angka 9 ini adalah angka pengali dan angka yang dikali. 18 ini adalah hasilnya. Baik, coba sekarang kita lihat soalnya. 2 dikalikan 9, hasilnya berapa? 9 ditambah 9, hasilnya berapa? 18, betul. Terus sekarang ada angka 3 dan ini masih kosong. Coba sekarang kita kerjakan. 18 bisa dibagi 3, hasilnya berapa? Atau 3 dikalikan angka berapa, hasilnya supaya menjadi 18. Baik, 18 dibagi 3 itu berapa? Oke, 6. Bagus. Sekarang kita punya 2 tabel atau kotak yang masih kosong, kita isi dengan angka berapa dikalikan berapa supaya hasilnya menjadi 18. Oke, kita pasang angka 1 di sini. Kira-kira berapa ya angka yang dikalikan angka 1 supaya hasilnya menjadi 18? Betul, angka 18 itu sendiri. Karena bilangan jika dikalikan angka 1 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sampai sini paham? 18 itu terdiri dari 3 model perkalian. 2 dikali 9, 3 dikali 6, dan 1 dikali 18. Coba sekarang kita bahas 18. Kok bisa? Itu dari perkalian 2 dikali 9. Dari mana ya? Kemudian
3 dikalikan dengan 6 hasilnya 18. Dari mana hasil 18 ini diperoleh? Melalui proses 3 kali 6. Nanti akan kita bahas di soal pembagian. Kita masuk di materi pembagian. Tadi apa? Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Sedangkan pembagian itu adalah pengurangan. Kebalikannya ya anak-anak, pengurangan yang berulang. Sesuai janji pada soal perkalian tadi, kita akan membahas tentang perkalian dalam tabel. Ini akan kita bahas satu persatu bentuk prosesnya di dalam pembagian. Ada berapa model perkalian di sini? Betul, ada 3. 1, 2, dan ketiga. Akan kita coba satu persatu. Apakah 18 dibagi 2 itu hasilnya adalah 9? Apakah 18 dibagikan 6 itu hasilnya 3? Kita tulis yang pertama di sini adalah angka 18. 18 kita bagikan berapa dulu? 9. Bagus. Kita bagikan 9. Baik. Sebelum lanjutkan pada soal 18 dikali 9, untuk soal pembagian kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara pengurangan berulang. Nanti 18 kita kurangkan 9 sampai hasilnya 0. Kemudian kita hitung 9-nya muncul berapa kali. Yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan bantuan benda. Ini kita sudah ada krayon dan beberapa pensil. Kita bisa menggunakan bantuan benda. Yang ketiga, jika pembagian itu bilangannya 10 atau di bawah 10, maka kita bisa menggunakan bantuan jari-jari kita. Oke, baik, kita coba dulu. Cara yang pertama, menggunakan pengurangan yang berulang. 18 kita bagikan 9. Berarti di sini sama dengan kita menggunakan cara pengurangan berulang. 18 dikurangi 9. Berapa di sini? 18 dikurangi 9. 18 dikurangi 9. Kita hitung di sini. 18 dikurangi 9. 8 dikurangi 9 bisa atau tidak? Tidak bisa karena yang atas lebih kecil, maka kita pinjam di sini. 18 ini menjadi 0. 18 dikurangi 9. Jika kita punya jari 10, kita kurangkan 9. Kita kurangkan 9. Sisanya 1. Ini jika angka 10. Tapi jika angka 18, kita masih punya menyimpan 8. Kita ulangi lagi. 18 itu kalau kita hitung dengan jari, maka yang bisa adalah 10 dan 8. 8-nya kita simpan dulu. Yang kita gunakan angka 10 dulu. 10 dikurangi 9 berapa? Kita lipat 9. Ya, baik. Sisa 1. Kita tadi punya simpanan 8. 8 ditambah 1 adalah 9. Betul. 18 dikurangi 9, hasilnya adalah 9. Sekarang 9 kita kurangkan lagi 9 sampai nanti hasilnya 0. 9 dikurangi 9 berapa? 0. Betul sekali. Sekarang kita hitung dari model pengurangan yang berulang. Ada berapa? 9. Mulai dari ini 1 ya. 1. Kemudian 2,
2. 9 ini tidak dihitung karena ini adalah 9 pengurang. 9 pengurang. Jadi di sini 18 dibagi 9 itu hasilnya adalah 2. Karena ada 2 kali 9 yang muncul di sini. Baik, sekarang kita buktikan dengan bantuan benda dengan cara yang kedua. Itu ada berapa angkanya? 18. Baik, sekarang kita hitung dulu ya. Jumlah krayonnya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang berapa berarti? Betul, kurang 8. Kita tambahkan lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, yang ini kita simpan dahulu. Oke, sekarang jumlah semua krayon ini adalah 18. Akan kita bagikan sama banyak ke berapa? Ke 2 tempat. Kedua tempat. Berarti berapa di sini yang kita butuhkan? Yang kita ambil 9. 18 dibagi 9. Berarti ini kita hitung 9. Kita siapkan 2 gelas. Oke, baik. Kita ambil 9 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita taruh di gelas yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita taruh di gelas yang kedua. Ada sisa di sini? Tidak ada. Sisanya 0. Berarti 18 kita bagikan 9 itu ada 2. Masing-masing gelas berisi 9 pensil. Gelas yang pertama berisi 9 pensil dan gelas yang kedua berisi 9 pensil. Berarti 18 dikali 2 menggunakan cara pengurangan berulang dan menggunakan bantuan benda, maka hasilnya tetap atau hasilnya sama. Oke, kita lanjutkan di soal yang kedua, pembagian. Sekarang kita coba untuk membagikan angka 10. Kita bagikan 2. 10 kita bagikan 2. Sama dengan, oke, baik. Yang pertama, kita akan menggunakan bantuan media. Ya, kita akan menggunakan cara pengurangan berulang. 10 dibagi 2. Ingat, pembagian itu adalah pengurangan yang berulang. Kita tulis dulu di sini berapa angkanya? 10. Karena pembagian itu adalah pengurangan yang berulang sampai bila itu menjadi 0, maka kita kurangkan. Kita kurangkan berapa di sini? 2, betul. Kita jumlahkan dulu di sini. 10 kita kurangi 2 berapa? 8, betul. Sekarang masih 8. Kita kurangkan sampai menjadi 0. Kita kurangi berapa lagi? Betul, karena ini pembaginya 2, maka kita kurangi 2. Kita kurangi 2 terus sampai menjadi 0. 2 dikurangi 2 berapa? Maaf, 8 dikurangi 2 berapa? 6. Sekarang belum 0. Kita kurangi lagi 2. Baik, 6 kita kurangi 2 berapa? 4. Pinter. Karena belum 0, kita lanjutkan untuk mengurangi 2 lagi. 4 dikurangi 2 berapa? 2. Baik, karena belum 0, kita lanjut sekali lagi. 2 dikurangi 2. Berapa hasilnya? 2 kurangi 2?
Betul, 0. Pinter. Di sini kita tulis sama dengan 0. Sekarang kita hitung angka 2-nya. Betul, ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Angka 2 muncul 5 kali. Berarti 10 dibagi 2 itu hasilnya adalah 5. Pinter. Di sini kita tulis lagi 10 kita bagikan 2, hasilnya adalah sama dengan 5. Oke, anak-anak. Ini adalah menggunakan cara pengurangan yang berulang. Sekarang kita coba menggunakan bantuan jari-jari kita. Baik. Pembagian di bawah 10 atau pembagian angka 10 itu bisa kita menggunakan bantuan jari. 10 kita bagikan 2. Caranya bagaimana? Kita lipat jari kita dengan melipatnya 2 sampai habis tak tersisa. Kemudian lipatannya kita hitung ada berapa kali muncul. Coba kita praktekkan. Kita lipat 2 ya. 1, 2, 3, 4, terakhir 5. Sesuai hasilnya 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Kita ulang lagi menggunakan jari. Kita lipat angka 10 ini, kita lipat 2 sampai 0. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Hasilnya sama. 10 dibagi 2 hasilnya 5 dengan menggunakan bantuan jari. Coba sekarang misalkan kalau di sini ada angka 8, kita bagikan 4. 8 kita bagikan 4. Kira-kira hasilnya berapa ya? Baik, kita tulis dulu. Karena pembagian itu adalah pengurangan yang berulang, kita tulis di sini 8 dikurangi 4. Kita kurangi 8 dengan 4 secara berulang sampai hasilnya 0. 8 dikurangi 4 hasilnya berapa, anak-anak? Betul, 4. Sekarang karena masih 4 belum 0, kita kurangi lagi. Dikurangi 4 tetap ya, karena pembaginya adalah angka 4. 4 dikurangi 4 berapa? 0. Berarti di sini kita tulis 8 dikurangi 4 hasilnya 0. Kita hitung sekarang untuk mengetahui hasil jawaban 8 bagi 4. 4-nya muncul berapa kali? 1, 2. Berarti di sini 8 dibagikan 4 hasilnya sama dengan 2. Sampai sini sudah paham? Silakan anak-anak bisa latihan untuk menjawab soal nomor 2. Baik, silakan dicoba sendiri ya di rumah. Oke, semoga materi perkalian dan pembagian hari ini bermanfaat dan anak-anak muda untuk menjawab soal-soal yang ada di buku paket matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah, sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.